Rasul itu makhluk ataupun manusia yang sangat mulia. Saya tidak sedikit pun terpikir Rasul itu orang keras, Rasul itu orang kasar. Sedikit pun saya tidak pernah terpikirkan. Jadi buat para cucu-cucu Rasulullah, maaf, saya mengkritik di sini. Tolong bahasa lebih dijaga, jangan lagi keluar bahasa-bahasa yang tidak sepantasnya ataupun tidak sepatutnya, bahasa-bahasa binatang seperti itu. Kepada para pejabatnya, para ulama, para habaib yang sedang berseteru, yang sedang berseberangan, yang saling mencaci, memaki, mengatasnamakan kebenaran. Kami, rakyat miskin yang di bawah, akan menuntut bapak-bapak semua kelak di akhirat. Kami akan menuntut. Ingat, Allah Maha Adil. Allah tidak melihat nasab, tidak melihat keturunan, tidak melihat jabatan. Ketika bapak-bapak ini tidak amanah, tolong buka hati dan pikiran untuk bisa menerima pendapat orang lain, untuk bisa menerima kritikan orang lain. Karena pada hakikatnya bapak-bapak ini manusia biasa. Tempatnya hilaf, tempatnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Wayakil. Oke teman-teman semua, saya mau mencoba ikut bicara ya, ikut menyikapi kejadian yang lagi viral. Bang TJ dan Bung Lubis yang mengomentari salah seorang habaib atau cucu Rasulullah SAW. Beliau berdua mengungkapkan suatu hal ataupun tabiat ataupun perilaku habaib tersebut di luar pengetahuan kita sebagai masyarakat kecil yang mencoba mengikuti apa yang terjadi di media sosial, di keseharian. Kalau saya pribadi terhadap setiap kabar atau berita, saya tidak mudah percaya. Dalam artian saya mencoba menelaah dari pihak manapun. Saya mencoba berpikir ulang, menelaah baik buruknya
disaring. Dalam hal ini saya bisa percaya, saya bisa tidak percaya, karena media sosial sifatnya tidak ataupun belum bisa melihat data yang sebenarnya. Tetapi saya melihat fenomena akhir-akhir ini, entah para pejabat tinggi negara, para alim ulama, para habaib, tidak semua ya, hanya segelintir, bisa kita bilang oknum lah, dalam hal apapun, dalam golongan apapun, jabatan apapun, pasti ada oknum. Buat saya pribadi, saya tidak pernah mencintai berlebihan, saya tidak pernah membenci berlebihan. Saya hanya mencoba di tengah. Adapun apa yang dikatakan Bang TIJ maupun Bung Lubis, kemungkinan benarnya ada dan kemungkinan tidak benarnya pun ada. Buat saya pribadi, semua informasi itu ya saya tampung dan saya telaah. Dalam hal ini saya hanya ingin berbicara tentang kehidupan ataupun keseharian di masyarakat aja ya, di tengah kehidupan masyarakat yang sedang sulit. Banyak orang berteori, banyak orang berpendapat, ataupun banyak orang yang mencoba memberikan pandangan hidupnya, memberikan pandangan ataupun pikirannya mengenai sesuatu hal. Di sini saya hanya mau memberi pandangan pribadi saya, mengkeyep orang kampung yang miskin ilmu, miskin pengalaman. Saya hanya mencoba mengajak semua pihak untuk tetap bisa berpikir tenang, bisa berpikir sehat, tidak untuk benci satu sama lain. Yang saya rasakan di sini, entah itu ada permasalahan habaib dengan pihak pemerintah, ulama dengan pihak pemerintah, atau apapun itu, buat saya pihak-pihak yang sedang berseteru ataupun berbeda pandangan, tetaplah berbicara sopan, santun, tidak mencaci, tidak memaki, karena dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat bawah, khususnya masyarakat kecil. Buat kami ini adalah perpecahan di bawah, itu yang sangat membahayakan. Pada siapapun bebas kita untuk bisa mengemukakan pendapat ataupun mengkritik sesuatu, tapi dengan santun, dengan sopan, tidak dengan memaki, menghina, bahkan keluar perkataan-perkataan binatang. Buat saya pribadi itu sangat tidak elok, tidak sangat
elegan. Bukankah bapak-bapak semuanya ini orang-orang berpendidikan, entah pendidikan umum ataupun pendidikan agama? Saya sebagai rakyat kecil melihatnya sangat sedih. Anak bangsa saling mencaci, menghina. Iya, tidak bisa dipungkiri ketika kita mengkritik pemerintah, wajar dan itu dilindungi oleh undang-undang. Kita bebas berpendapat, tapi berpendapatlah dengan sopan dan santun. Tegas, bagus, berani, keren, salut buat keberaniannya, tapi berani tidak harus memaki, tegas tidak harus menghina. Tunjukkan moralitas kita sebagai anak bangsa. Buat saya pribadi, percuma ilmu atau pengetahuan, ya percuma secara keilmuan bapak-bapak ini hebat, tapi tidak dibarengi dengan adab yang tinggi juga. Tidak menunjukkan orang-orang yang punya adab. Karena kalau saya belajar sedikit ya, kedudukan adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Percuma kita berilmu, berpengetahuan luas, tapi tidak mempunyai adab. Menurut saya, orang kampung, orang bodoh, itu sama juga kosong. Kembali kepada para habaib, pada para pejabat, pada semua pihak, bapak-bapak atau bapak-bapak yang terhormat ini sedang berseteru mengatasnamakan kebenaran. Semuanya mengatasnamakan kebenaran. Tapi yang saya sedihnya, kebenaran itu dinodai dengan bahasa-bahasa yang tidak sepatutnya, tidak sepantasnya dipertontonkan. Dengan bahasa-bahasa binatang, bahasa-bahasa yang istilahnya sangat tidak sopan, tidak santun, tidak pantas dikonsumsi oleh anak bangsa, oleh masyarakat. Saya dalam hal ini mengkritik habaib, para ulama, para pejabat, yang dimana kalau bicara itu tidak mengedepankan adab, itu sangat tidak elok, karena bisa menimbulkan perpecahan di bawah. Ingat, Anda bapak-bapak yang sedang berseteru ini lebih berpikir cerdas lagi, lebih berpikir sehat lagi. Bapak-bapak yang berseteru, saya yakin di tengah perseteruan bapak-bapak masih bisa menikmati hidup, masih bisa menikmati kemewahan, masih bisa menikmati kemudahan-kemudahan ataupun fasilitas-fasilitas yang bapak-bapak miliki, yang bapak-bapak punyai. Tapi kami, rakyat di bawah,
sulit mencari pekerjaan, sulit untuk meningkatkan taraf hidup kami. Sekali lagi, kami rakyat di bawah ini kelak akan minta pertanggungjawaban kepada para ulil amri, pada para umaro. Kelak di akhirat kami akan meminta pertanggungjawaban apa yang telah bapak-bapak lakukan. Saya sedih sekali semua mengatasnamakan kebaikan, kebenaran, apalagi maaf kepada habaib cucu Rasulullah. Pertanggungjawaban bapak-bapak ini sangat berat karena membawa di pundak ataupun di pundak bapak itu membawa nama baik Rasulullah. Jadi lebih dijaga perilaku, bahasa. Maaf kalau ekspektasi saya di sini sangat tinggi ketika saya mengenal ataupun melihat ataupun mengetahui orang cucu Rasul. Saya pasti punya ekspektasi bahwasannya perilaku ataupun pribadinya akan seperti Rasulullah yang sangat Rasul itu makhluk ataupun manusia yang sangat mulia. Saya tidak sedikit pun terpikir Rasul itu orang keras, Rasul itu orang kasar. Sedikit pun saya tidak pernah terpikirkan. Jadi buat para cucu-cucu Rasulullah, maaf, saya mengkritik di sini. Tolong bahasa lebih dijaga, jangan lagi keluar bahasa-bahasa yang tidak sepantasnya ataupun tidak sepatutnya, bahasa-bahasa binatang seperti itu. Karena menurut pengetahuan yang saya ketahui sedikit ini, Rasul pernah berkata, ketika anak cucuku melakukan kesalahan, harus diingatkan itu bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Ini pun saya sebagai rakyat kecil ya, melihat perilaku dari sebagian pejabat, sebagian ulama, sebagian habaib yang hidupnya terlihat glamor, mewah. Saya sangat sedih, sangat tidak mencerminkan bagaimana para pemimpin-pemimpin ini mempunyai empati di tengah kehidupan masyarakat yang sulit. Panjang ataupun pendek pengetahuan saya mengenai Rasulullah yang kehidupan ataupun kesehariannya sangat sederhana sekali. Beliau menunjukkan empati yang sangat tinggi, sensitivitas sosialnya sangat tinggi, tidak mau hidup bermewah-mewahan karena beliau mempunyai rasa di atas rata-rata
mampu merasakan penderitaan umatnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pemimpin ataupun khalifah yang sangat sederhana. Bukannya beliau tidak bisa untuk hidup bermewah-mewahan. Beliau ini khalifah, lebih-lebih dari kepala negara. Beliau membawahi beberapa wilayah besar. Tapi beliau hidupnya sangat sederhana. Diceritakan di dalam kisah ketika ada seorang yang bertanya, di mana Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab, di mana istana beliau? Dan beliau menjawab, istanaku di atas lumpur, pengawalku anak-anak yatim. Subhanallah. Seorang khalifah yang tidak mempunyai istana yang megah, bukan berarti beliau tidak bisa untuk itu. Beliau sangat bisa, tapi beliau tidak mau untuk hidup bermewah-mewahan. Itu pemimpin yang sangat peka, sensitif, sosial sensitifnya sangat tinggi, empatinya sangat tinggi. Beliau pernah berkata, bagaimana saya bisa menghayati nasib orang miskin kalau saya hidup bermewah-mewahan? Subhanallah, pemimpin seperti ini. Ayolah para ulil amri, para ulama, para umaro, para habaib, tidakkah bisa mencontoh perilaku ataupun kepemimpinan beliau, pemimpinan Umar bin Khattab, murid dari sahabat sekaligus murid dari Rasulullah SAW. Beliau ini hidup sangat sederhana. Tapi sekarang apa yang terjadi? Para pejabat hidup bermewah-mewahan. Sebagian pejabat hidup bermewah-mewahan. Sebagian ulama hidup bermewah-mewahan, sebagian habaib hidup bermewah-mewahan. Ketika ada yang saya pernah mendengar bahwasannya memakai pakaian bagus, kendaraan bagus, dia mendalilkan bahwasannya itu semua untuk menghargai ilmu. Apakah dengan kesederhanaan itu berarti tidak menghargai ilmu? Kadang saya berpikir, apakah bapak-bapak ini sedang berteori, sedang melempar ilmu-ilmu agama ini hanya secara teoritis, tapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan bapak-bapak sendiri. Saya pernah mendengar ada seorang pemuka agama yang terlihat hidupnya sangat mewah, hidupnya glamor. Beliau berkata, apa saya harus susah? Apa saya harus miskin? Saya begini hanya untuk menghargai ilmu. Dan beliau berkata, saya menempatkan harta itu di tangan, tidak di hati. Ketika saya mendengar itu, terbesit di hati saya. Dan saya berdoa, ya Allah, ujilah beliau dengan mendatangkan orang
datang kepada beliau untuk meminta hartanya, entah mobilnya atau rumahnya, apa beliau mau memberikannya? Karena beliau sudah berkata, beliau tidak menyimpan hartanya di hati, akan tetapi di tangan. Kalau memang benar beliau menyimpan hartanya tidak di hati, melainkan hanya di tangan, ketika ada orang yang datang untuk meminta hartanya itu, insya Allah pasti beliau akan memberikannya, tidak susah untuk memberikannya. Pujilah ya Allah, beliau itu dengan ada orang yang meminta langsung hartanya, apakah beliau bisa memberikannya? Apakah itu hanya teori belaka apa yang beliau katakan? Lain di mulut, lain juga perilakunya. Apa yang terjadi hari-hari ini? Entah pada para pejabatnya, para ulama, para habaib yang sedang berseteru, yang sedang berseberangan, yang saling mencaci, memaki, mengatasnamakan kebenaran. Kami, rakyat miskin yang di bawah, akan menuntut bapak-bapak semua kelak di akhirat. Kami akan menuntut. Ingat, Allah Maha Adil. Allah tidak melihat nasab, tidak melihat keturunan, tidak melihat jabatan. Ketika bapak-bapak ini tidak amanah, saya orang bodoh, orang miskin yang tidak tahu banyak tentang dalil-dalil, pasal, undang-undang. Tapi saya coba terus bisa memperbaiki diri untuk tidak bisa menyakiti orang lain, tidak menyakiti sesama. Mau seperti ini terus, bangsa ini saling caci, saling memaki. Lantas apa yang bisa bapak-bapak lakukan untuk kami orang miskin? Apa? Hanya berubut, hanya bertengkar, mengatasnamakan kebenaran. Sementara kami yang di bawah, rakyat, tetap saja hidup seperti ini. Susah mencari pekerjaan, susah cari penghidupan. Ingat, kelak kami akan meminta pertanggungjawaban di akhirat nanti kepada para pejabat, pada para ulama, pada para habaib. Kami akan meminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mohon maaf. Di sini saya tidak membenci siapapun. Saya hanya mencoba mengingatkan kepada segenap anak bangsa agar tetap tenang, tetap sabar, tetap bersatu. Tolong buka hati dan pikiran untuk bisa menerima pendapat orang lain, untuk bisa menerima kritikan orang lain. Karena pada hakikatnya bapak-bapak ini manusia biasa. Tempatnya hilap, tempatnya salah.
hanya Rasul, manusia yang sempurna, yang maksum, terbebas dari perbuatan dosa. Sekali lagi saya ucapkan ribu maaf jika ada kata-kata salah, jika ada kata-kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng yakin.